Bapak, Ibu, saudari dan saudara terkasih, tadi malam saya asik menonton YouTube, mempelajari bagaimana cara menyambung tanaman buah sehingga tanaman itu dapat berkembang, bertumbuh, dan malah bisa berbagai jenis rasa dihasilkan dari satu tanaman. Banyak metode, tapi dari berbagai metode, satu syarat utama adalah bahwa semuanya harus melekat kepada pokok utamanya, pohon utamanya. Keberhasilan dalam menyambung, mencangkok, atau menempel, atau metode lain pun, keberhasilannya hanya ditentukan oleh sejauh mana melekat utuh pada pohon utamanya. Itulah cara mengembangkan tanaman untuk dapat berbuah baik dalam berbagai rasa. Dalam kitab suci Injil Yohanes, Yesus menyatakan dirinya sebagai pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Sama seperti cara mencangkok itu, bahwa Yesus sebagai pokok utama, bahwa Yesus sebagai pohon yang di dalamnya kita menggantungkan diri, maka kita akan bertumbuh dan berkembang sejauh mana kemudian kita masing-masing melekat utuh pada pohon utama itu, yakni Yesus sendiri. Dan dari pohon utama itulah kemudian kita akan menyerap segala sesuatu, kebaikan, teladan, dan perutusan kita masing-masing. Pohon utama itu yang telah mengakar sedemikian dalam akan memberikan kita nutrisi, akan memberikan kita kemampuan untuk bertumbuh dan berkembang, serta berbuah emas. Inilah yang dilakukan oleh para murid yang kita dengar dalam bacaan pertama. Bagaimana mereka disemangati oleh semangat kebangkitan Yesus sendiri yang meyakinkan mereka dalam perutusannya, sekalipun dalam keadaan susah, dalam pertentangan di antara orang-orang yang mengikuti Yesus. Tetapi para murid tetap percaya dan meyakinkan bahwa Kristus bangkit. Dan begitu banyak orang yang percaya, dan begitu banyak orang yang mengikuti mereka. Bacaan kedua menekankan bagaimana kita untuk menjadi batu-batu yang hidup. Saudari dan saudara terkasih, kita yang mengikatkan diri dengan menamai diri kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus, sebagai pengikut Kristus, sudah selayaknya Kristuslah yang menjadi pohon pokok utama. Di dalamnya kita menyerap segala sesuatu untuk dapat bertumbuh dan berkembang. Dipanggil menjadi batu
bagi yang hidup, yakni bangunan gereja yang akan mewartakan karya Kristus sendiri. Kita menjadi sabda Tuhan yang hidup, bukan lagi huruf-huruf mati, tetapi lewat diri kita yang berbuah karena mengambil nutrisi, mengambil kekuatan roh dari Kristus sendiri, akan melahirkan buah yang matang dan masak, yang membawa sukacita bagi banyak orang. Kita menjadi bangunan hidup, saksi bahwa Kristus sungguh bangkit dan membawa sukacita dan kehidupan. Bagaimana secara sederhana Bapak, Ibu, Saudari dan Saudara terkasih, kita dapat menunjukkan buah-buah iman kita. Yesus mengatakan, jika kamu berbuah banyak, dalam hal itulah Bapakku dimuliakan. Maka kepercayaan kita, iman kita hanya bisa kita tampakkan, hanya bisa kita wujudkan dalam buah-buah baik dari iman kita itu sendiri, yang berbuah dalam perbuatan kita sendiri. Iman tanpa perbuatan mati. Maka mari kita tunjukkan buah-buah baik itu dalam kehidupan sehari-hari, sekalipun itu secara sederhana dalam rumah tangga kita masing-masing, ya, sebagai orang tua yang sungguh sabar, sekalipun banyak kesulitan dalam relasimu sebagai suami istri, sebagai orang tua kepada anak, pasti banyak kesulitan, tantangan di sana sini. Tapi justru dalam keadaan itu pun Bapak Ibu bertahan untuk setia. Bahwa Bapak Ibu bertahan untuk setia memberi yang baik. Ini secara sederhana. Bahwa dari keluarga itu pun kemudian berbuah kepada lingkungan tetangga kita, anak-anak kita. Bagaimana kemudian menjadi anak-anak yang baik. Bahwa dalam keadaan sulit sekarang pun untuk belajar, kecenderungan bisa bermain-main saja di rumah. Tapi bahwa adik-adik kami semua bisa kemudian menunjukkan dirimu sebagai orang yang percaya kepada Kristus dan berbuah dalam prestasimu. Inilah tugas yang membahagiakan orang tua. Bahwa ada kecenderungan ketika belajar online itu untuk bermain game, tapi bahwa kemudian bisa menghindarkan itu dan kembali untuk belajar online dengan sungguh-sungguh. Itulah buah dari panggilan sebagai orang Katolik, sebagai anak-anak Katolik. Saudari-saudara terkasih, dalam banyak hal kita dipanggil sekali lagi untuk berbuah sebagai wujud dari kelekatan kita pada Kristus, Sang Pokok Anggur yang sejati. Iman kita, kepercayaan kita kepada Kristus diuji dari buah yang kita hasilkan. Semoga semua kita dalam semangat Paskah bangkitan Kristus ini dibangkitkan kembali menuju kebahagiaan yang membawa sukacita bagi kita dan banyak orang.